melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di madrasah yang kita cintai ini. Lalu pula salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tutur yang berjudul tentang bertaubat. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan dosa kecil maupun dosa besar, jadi sengaja maupun tidak sengaja. Apalagi jika hawa nafsu mendominasi jiwa kita, kita akan menjadi bulan-bulanan berbuat kemaksiatan. Ketaatan seolah tidak memiliki nilai berarti. Meski manusia dirundung oleh kemaksiatan dan dosa besar, bukan berarti tidak ada lagi pintu untuk memperbaiki diri. Karena betapapun membunuhnya perbuatan dosa seorang hamba, namun rahmat Allah selalu terbuka. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, yaitu dengan bertaubat. Bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kita ke dalam jurang api neraka. Kita bertaubat haruslah total, yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Dengan bertaubat, kita dapat membersihkan diri kita dari noda yang mengotornya, sebab dosa menodai hati, dan membersihkannya adalah kewajiban bagi kita semuanya. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitabnya, penyesalan atas suatu dosa berarti bertaubat, yakni taubat adalah rukun utama dari penyesalan, dan bertaubat adalah kewajiban kita untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah tentang Abu Nawas, yaitu selama hidupnya Abu Nawas sering melakukan maksiat, berjudi, minum khamar, dan dosa-dosa lainnya. Ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensolati jenazahnya karena Imam Syafi'i mengetahui kehidupannya Abu Nawas. Di saat jenazahnya Abu Nawas hendak dimandikan, ditemukannya lah secari kertas di dalam sakunya Abu Nawas yang berisi tentang pengakuan penyesalannya Abu Nawas dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang isinya seperti ini: wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tetapi aku tidak pantas ke dalam neraka-Mu. Wahai Tuhanku, berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang maha mulia. Dosaku ini bagaikan bilangan pasir di pantai. Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Hamba-Mu yang telah berbuat dosa ini telah memohon ampunan kepadamu. Maka terimalah taubatku ya Allah. Jika Engkau mengampuni dosaku, maka Engkaulah yang berhak mengampuninya. Jika Engkau menolakku, maka kepada siapa lagi aku akan mengharapkan selain kepadamu. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i langsung menangis jadi-jadinya dan langsung mensolati jenazahnya Abu Nawas. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita pastinya mempunyai kesalahan dan dosa. Kita semua mempunyai kesempatan untuk berubah. Siapapun itu, apapun masa lalunya, kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, sebelum wafat, jika kita bertaubat, akan Allah ampuni dosa kita, sebanyak apapun itu. Para ulama menuliskan dan merangkai syair tentang seorang hamba yang berbuat dosa dan mengakuinya dengan penyesalan dan bertaubat, yang bunyinya seperti ini. Amin.
oleh para ulama, yaitu adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba yang telah mencapai puncak penyesalan dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, apapun masa lalu kita, seberapa kali pun kita mengecewakan Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita, Allah tidak akan benci kepada kita. Allah tetap menunggu kita sampai kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jika hambaku datang kepadaku dan mohon ampunan kepadaku, padahal dosa kalian banyak, sebanyak langit dan bumi, maka akan aku ampuni dosa kalian semuanya. Dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa kalian. Allah tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Padahal kita sering mengecewakan Allah, kita sering melalaikan perintahnya, kita sering melupakan Allah demi dunia yang fana ini, kita sering menyepelekan Tuhan Allah, tapi Allah tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Allah akan mengampuni dosa kita semua jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah lelah untuk mengampuni hambanya. Maka dari itu kita juga jangan pernah lelah untuk memohon ampunan kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Seburuk-buruknya manusia, sehina-hinanya manusia, pasti akan Allah ampuni dosa kita. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang pintu ampunannya terbuka luas untuk hamba-hambanya yang ingin bertobat. Allah itu sangat menyukai, Allah sangat menyintai, Allah sangat menyayangi hambanya yang bertobat. Allah suka kepada orang yang bertobat. Maka dari itu kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini, jika kita mohon ampunan kepada Allah, pasti akan Allah ampuni kita dan Allah lipat gandakan pahala kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.